Ya, puji nama Tuhan, kembali lagi jumpa dengan Teva Murtadin, channel yang berisi tentang kesaksian-kesaksian orang-orang yang berjumpa dengan Juru Selamat. Salah satunya adalah Ustadz ini bertemu Isa, Sang Juru Selamat atau Sang Jalan yang Lurus. Ya, mungkin kita pernah mendengar kesaksian yang demikian, orang Islam masuk Kristen. Nah, pernahkah Anda mendengar kesaksian orang Muslim masuk Kristen? Saya pernah mendengar secara langsung seorang Muslim menerima Isa Al-Masih. Suatu hari saya dan beberapa teman sedang minum kopi di lobi sebuah hotel. Di situ saya berkenalan dengan seorang ustadz. Dia memandang saya dan berkata, "Saya ingat nama keluarga Anda." Dengan terheran-heran saya mendengarkan ceritanya bahwa lebih dari 20 tahun silam dia pernah ikut kelompok Islam radikal di daerah saya. Dia ingin masuk surga dengan cara itu, namun hatinya tidak tenteram. Anda pasti ingin beroleh jalan lurus ke surga dan hidup tentram, bukan? Bagaimana seorang pengikut Islam radikal menemukan jalan lurus ke surga dan mendapatkan ketentraman hidup? Kisah berikut ini adalah tentang satu kesaksian menarik Muslim masuk Kristen. Ya, awalnya begini, ia berjihad agar masuk surga. Rencana kami mau ngebom, tetapi orang Melayu lokal melarang. Jangan, mereka berbuat baik, walau beda agama. Bila kami berobat atau minta bantuan, mereka selalu siap membantu, bahkan mendoakan kami. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita lanjut, admin mau sampaikan bahwa perbuatan baik kita kadang menyelamatkan kita, seperti kesaksian ini, bahwa dengan berbuat baik banyak orang juga menilai, banyak orang juga membela walaupun tidak seagama. Ya, tentunya karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus menjamah mereka, sehingga dengan kebaikan kita mereka ingat dan mereka tidak melaksanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Singkatnya, Pak Ustadz selama lebih dari 20 tahun melarikan diri dari Orde Baru yang memasukkannya ke dalam daftar hitam para pembela agama yang sangat radikal. Dia pergi ke Afghanistan dan Timur Tengah untuk mempelajari ilmu perang dan mendalami agamanya. Saya percaya bahwa memerangi orang-orang yang bukan Muslim sejati menjadi dakwah dan tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan yang menjamin seorang Muslim radikal menemukan jalan masuk surga, katanya. Menjelaskan motivasinya, membunuh masuk surga. Pendapat Anda tentang motivasi dan caranya masuk surga? Ya, dia menjelaskan alasan seorang Muslim masuk Kristen menemukan jalan lurus. Dia melanjutkan, namun saya tidak pernah merasa tentram. Saya senantiasa merasa ketaatan saya tidak cukup untuk menjamin saya masuk surga. Pada suatu saat atau suatu hari saya bertemu dengan seorang bapak yang akhirnya jadi teman. Beliau berkata bahwa kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat dan Injil dapat menunjukkan jalan lurus dan ketentraman. Ya, luar biasa. Kalau ingin masuk surga, mencari jalan yang lurus, bacalah Alkitab dan Injil, pasti akan menemukan jalan yang dicari dan surga yang diinginkan atau diidamkan. Mulai saat itu saya mempelajari kitab suci Injil dan Taurat dengan semangat. Saya membaca tentang Isa Al-Masih yang dijanjikan Allah dalam Taurat, yang tergenapi sebagai juru selamat dalam Injil. Teman saya menjelaskan bahwa Isa Al-Masih merupakan jalan. Kata Yesus atau Isa Al-Masih kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui aku." Ya,
Yohanes 14 ayat yang ke-6 menulis dan menjelaskan di sana. Saya seorang muslim memutuskan masuk Kristen, beriman kepada Isa yang suci sebagai kurban dan juru selamat. Maka saya diterima dan disucikan Allah. Lalu saya berjanji kepada Tuhan, selama hidup saya akan menyampaikan kebenaran tentang jalan lurus ini kepada jemaah saya sendiri. Wow, luar biasa, seorang ustadz yang memiliki jemaah, akhirnya hari jamaah oleh Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia berjanji dia akan mengajarkan pengetahuan ini, iman yang baru ini kepada jemaahnya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengikut Teva Murtadin, indahnya kalau kita berbagi dalam hal kebenaran, saatnya adalah saat di mana kita menginjil melalui media sosial dengan membagikan video-video pendek dan juga berita-berita rohani. YouTube kita boleh sertakan di media sosial kita, baik di Facebook, di WA, dan Instagram, dan yang lain-lain. Karena dengan itu tanpa sengaja kita membawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun mungkin kita tidak punya keahlian dalam hal berbicara dan menginjil, tetapi dengan hal-hal yang kita muat, orang mendengar, orang membaca, mereka diberkati dan mereka memutuskan ikut Yesus. Dan yang akan menerima ubahnya karena satu jiwa bertobat adalah kita yang telah melakukannya, saudara yang melakukannya, yaitu yang seringkali membagikan hal-hal rohani melalui media sosial Anda. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga yang ada di rumah.